Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar SolidWorks untuk latihan bagian pemula. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya seperti ini. Kita langsung aja kita bikin segi 4 seperti ini di SolidWorks. Kita langsung aja SketchUp, terus pilih tampilannya. Kita pilih pakai tampilannya bagian bawah ini. Tinggal kita bikin lingkaran roundnya. Klik di seperti lingkaran segi 4 ya. Segi 4 dulu. Nah, seperti ini. Baru tinggal kita akan ukur di sini berapa, 10 kali 10 ya, 10 panjangnya 10, lebarnya 10. Tinggal kita ukur di sini, kita kasih 10. Di sini kita tulis 10. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi. Di sini ada lingkaran atau diameter. Di sini ada 4 hot diameter 2. Maksudnya diameter itu apa 4 itu. Nah, 4 itu posisinya jumlah ini ada 4 dan diameternya sama 2 ya guys, seperti ini 2. Nah, kita langsung aja sebelum kita buat, kita bikin dulu yang R radiusnya R2. Nah, caranya gimana? Tinggal kita cari di sini yang namanya plane, SketchUp pen, klik seperti ini atau tulis dulu di sini 2. Klik seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja. Kalau udah oke tinggal kita bikin lingkaran. Di sini titik tengah-tengah ya guys ya. Kalau tengah-tengah tadi itu diameter berapa? Diameter 2, tulis 2. Enter. Terus kalau ke sampingnya ke kirinya kan 2 ya, tadi itu kan jaraknya itu. Dari sini pasti 2, soalnya pas titik dari radius, soalnya tadi bikin lingkarannya. Dan di sini juga pasti 2 juga. Nah, seperti ini 2 ya guys ya. Jadi kita langsung aja bikin di sini diameternya. Kita bikin semua aja, nanti biar kita langsung ukur. Di sini kalau ada, nah di situ ada titiknya di tengah di sini ya guys. Tinggal kita ukur di sini 2. Enter. Dan di sini juga 2. Enter. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita langsung aja finish saja atau oke dulu. Tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi menggunakan di sini extra brush ya, tinggal klik. Terus di sini berapa ketebalannya? Ketebalannya sekitar 3 mm ya guys. Tinggal tulis saja di sini 3. Enter. Nah, seperti ini tinggal oke. Kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut lagi yang bagian tahap ininya atasnya. Nah, caranya gimana? Tinggal klik di sini ke bagian normal top. Terus kita gunakan lagi lingkaran. Nah, ini nggak pas di tengah sini nih. Nggak pas ya guys ya. Kalau nggak pas kita bikin dulu di sini line. Nah, seperti ini nih. Nggak pas itunya UCS-nya. Nggak apa-apa, tinggal kita gunakan bikin garis bantu dulu. Kita klik seperti ini. Kalau udah seperti ini, di sini diameternya berapa? Diameter gedenya adalah 4 dan diameter dalamnya 2. Oke, tinggal kita bikin ukuran dulu, diameter luar dulu 4. Enter. Dan kita bikin lagi satu diameter 2. Oke. Nah, kalau udah oke seperti ini tinggal kita langsung oke aja. Balik ke base lagi. Di sini ya klik ya guys ya. Harusnya ini dibuang dari itu ya, enggak apa-apa. Tinggal kita gunakan coba kita robit dulu seperti ini biar kelihatan. Nah, seperti ini ya hasilnya. Terus ketinggiannya berapa? Nah, di sini ketinggiannya adalah 6. Tulis saja di sini 6. Yang bagian pojok kiri 6. Enter. Nah, kalau udah seperti ini, terus apalagi nih, ini mouse-nya rada nggak enak ya guys ya, mau dimaklumin. Tinggal kita lihat lagi gambarnya. Di sini ada radiusnya seperti ini ya guys ya, kayak radius gitu atau plane ya namanya. Paling dikasih ini 2 atau 1 ya guys. Kita gunakan plane. Cari di sini plan yang yang segi yang 2 dimensi, 3 dimensi sorry. Klik di sini. Di sini kita kasih 1 aja, coba
satu aja, soalnya di sini tidak ada ukuran. Nah seperti ini hasilnya. Ini nggak mentok ya guys ya, jadi bacanya gini, baca gambarnya coba saya terangin dulu. Nah posisinya ada, kalau ada garis miring itu objek yang berisi atau padat ya, objek padat ya guys ya, kalau ada garis seperti ini. Dan kalau ada kalau ada sumbu seperti ini itu menunjukkan diameter dalam ya guys ya, diameter dalam, tapi pasnya ke sini, dalam yang nggak nembus ke dalam, nggak nembus parat lah ibaratnya. Jadi jaraknya ke sini seperti ini ya guys ya. Kalau ada garis seperti ini itu adalah ibaratnya benda padat. Kalau ada, kalau nggak ada juga hampir sampai 12 ya. Kalau kadang-kadang nggak ada ya, tergantung gambarnya juga. Oke, itu dia guys ya cara latihan buat SolidWorks untuk latihan bagian pemula. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, semoga manfaat dari videonya. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya, jangan lupa dan like, subscribe. Sampai jumpa kembali guys.